Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin materi kemarin kita tentang apa? Kita tentang kebugaran jasmani pertemuan kemarin. Jadi untuk minggu sekarang materi kebugaran jasmani kita sudah selesai. Kita masuk ke materi yang baru tentang penyakit menular seksual. Sebelum masuk ke dalam materi, ada apa enggak? Apa itu penyakit menular seksual? Gak apa-apa, salah, lanjutkan. Ya pokoknya itu tuh infeksi yang disebabkan oleh kontak seksual. Nah, jadi penyakit menular seksual itu didasari karena hubungan seks bebas yang enggak beraturan. Ganti pasangan. Hah? Ganti pasangan seks. Ganti pasangan seks. Jadi itu tuh hubungan yang tidak sehat. Nah, lanjut ke materi. Materi pertama, apa itu PMS? Coba bacakan satu orang. Bacakan Kak. Lisa. Penyakit menular seksual adalah infeksi yang menyebar melalui kontak seksual. PMS seperti gonore, sifilis, dan herpes genitalis adalah beberapa contohnya. Ini itulah sedikit mengenai tentang PMS. Lanjut, ini contoh gambar dari penyakit PMS. Yang pertama ada gonor, yaitu infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri. Neisseria gonorrhoeae. Gejala termasuk nyeri saat buang air kecil dan keputihan abnormal. Biasanya itu terjadi pada wanita yang mengalami keputihan, itu rata-rata wanita. Jadi koko mungkin gejalanya terdapat pada wanita gonor. Saat buang air besar itu terasa nyeri, terus saat keputihan itu tidak normal atau berlebihan. Yang kedua, sifilis. Fendi, apa itu sifilis B? Infeksi menular atau seksual yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Gejala awal meliputi luka terbuka pada alat kelamin yang tidak terasa. Gejala awalnya meliputi luka terbuka alat kelamin yang tidak terasa. Jadi kalau ada luka awal anggap biasa mah. Ya, berarti yang awal itu tidak sakit, berarti itu kayak fase awal terjadinya itu berarti tidak sakit, tidak terasa apa-apa. Cuman itu tuh kayak tanda-tanda adanya itu kan. Kenapa bagasannya Pak? Benar ini juga. Yang selanjutnya herpes genitalis, infeksi menular seksual yang disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2. Gejala termasuk luka terbuka berisi cairan pada daerah kelamin. Berarti alat lanjutan dari sifilis. Ini luka ada isi, berarti kayak ada nanah dari lukanya tuh pada alat kelamin. Jadi penyakit menular seksual itu nak main-main loh, parah. Yang lebih parahnya apa? Penyakit menularnya itu HIV. HIV itu sampai sekarang nggak ada obat mereka. Jadi awak tuh harus hati-hati tuh. Lanjut, penanganan dan pengobatan PMS. Yang pertama, pemeriksaan medis. Segera kunjungi dokter untuk pemeriksaan dan diagnosis yang tepat. Jadi kalau masalah ada gejalanya, kayak yang tadi, ada luka, dan dianggap sepele. Beko lanjut kayak tadi, luka itu bisa berisi. Waduh, beko yang parah tuh, berisi kayak cairan, kayak nanah juga. Jadi kalau misalnya waktu dulu
Lebih baik awak capek mengobati kan daripada nyo semakin parah. Pak, itu kan yang menjual kalau bukan Iya. Cuman kalau HIV, kalau udah ke HIV, itu tuh awak hindari berkontak dengan nyo. Kayak alat yang dipakai, makanannya, pokoknya kayak nyolah kena HIV. Jadi jangan awak pernah bagi-bagi makanan nyo. Jadi itu bisa nular. Kayak barang-barang yang lah dipakai, jangan awak pakai gitu. Jadi awak ibunya tuh harus jaga jarak dari nyo gitu. Itu tuh bagi yang HIV, cuman itu kan yang gejala awal. Gejala awal itu berarti yang dari kontak langsungnya yang melakukan seks bebas itu. Jadi yang melakukan itu bisa jadi gejala awalnya kayak seperti yang ada di gambar itu. Yang kedua, pengobatan antibiotik. Dokter akan meresepkan antibiotik yang sesuai dengan jenis dan tingkat keparahan PNS. Jadi ada loh para pasien rasa parapo PNS itu terjadi kenyo. Nah lanjut, pencegahan sekunder, jalani pemeriksaan rutin setelah pengobatan untuk memastikan penyakit tidak kembali. Jadi kalau awak lah takkan penyakit PMS tuh, walaupun apapun itu macam penyakitnya, awak tuh harus kontrol ke rumah sakit. Soalnya awak tak tahu kan, awak menganggap awak sehat, kiranya nyo balik ya. Jadi penyakit menular seksual itu ibaratkan itu kayak narkoba gitu. Balik sini. Orang lancar narkoba barangannya ka berarti pastinya mencibojo seperti banyak dia tuh. Boyo, Kayak mantan, bisa jadi. Jadi mantan itu lah bukti cepat aja lah. Lanjut, cara mencegah penyebaran PMS. Yang pertama, praktik seks aman. Gunakan PIT dalam setiap hubungan seksual dan batasi pasangan seksual. Yo ibaratkan itu bahasa halus itu pengaman lah ya. Pengaman. Paham kan? Yo kalian kan Allah dewasa lah, beranjak dewasa. Jadi itu tuh harus paham lah mengenai itu, gitu kan? Yang pertama itu untuk edukasi lah, dia bisa menghindari penyakit menular tuh. Batasi jumlah pasangan seksual. Iya rata-rata cowok tuh suka banyak cewek. Kadang bukannya jujur ya apa nih? Cowok tuh kadang kan cewek. Nggak sadulah cowok deh ya. Cuman kadang-kadang cuman dari sebagian besar lah. Sebagian besar, cuman nggak berarti sadulah cowok ya. Itu tuh kayak misalnya bosan. pakainya dari ceweknya, dia pasti mencari pelampiasan. Pelampiasan tuh bukan karena suka, kadang cuman karena jadi kadang pelampiasannya tuh cuma gara-gara nafsu sesaat. Nah, nafsu sesaat. Mungkin kalian mesti disiko-siko, jadi nggak banyak yang kalian temui dong. Kalau apa di kampus di Padang itu banyak apa temui mode itu. Kadangnya siap sama ceweknya yang satu ini cari pelampiasan gitu. Pelampiasan itu cuma karena nafsu sesaat saja gitu. Ini bawa itu. Tahu lah di Padang lebih bebas daripada di Siko, gitu kan? Kalau di Siko cewek keluar malam ditegur lah sama orang kampung kan? Kalau di sini enggak dong. Jadi ibaratnya itu lebih dunianya itu lebih bebas daripada di kampung lah. Yang kedua, penguatan komunikasi. Bicarakan dengan pasangan tentang status kesehatan. Itu yang kayak KB mana? Keluarga dari sana. Jadi awak membicarakan kan.
Jadi yang cowok itu jangan psikolog, senang lo punya banyak bini, nggak senang lo. Yang ketiga, pemeriksa rutin. Lakukan tes PMS secara teratur, terutama jika berganti pasangan seksual. Berganti pasangan. Contohnya masih cowok juga baru. Cewek bisa juga lah. Cuman cowok misalnya Cewek cie tapi cowoknya pak. iya, kadang cowok tuh itu cara dari bini yang pertama ke bini yang kedua. Itu lakukan tes PMS secara teratur daripada wiko terjadilah hal yang kayak tadi, gejala-gejala tadi. Kalau lama itu awak tak bisa berhubungan lagi. Kurang pun mencari awak, itu kena penyakit mah. Kurang itulah menjauh dari awak lagi. Itu kena penyakit itu kena penyakit itu. Saya mau jawab lagi. Nah, lanjut, komplikasi yang mungkin terjadi akibat PMS. PMS yang tidak diobati dapat menyebabkan komplikasi serius seperti infertilitas, ketidaksuburan. Tahu kan ketidaksuburan itu? Bahasa ringan itu kayak nandul, tidak bisa mempunyai anak. Payah atau bisa jadi payah atau tidak bisa sama sekali mempunyai anak. Alasan atau lo? Rela kamu nikah, kamu tidak punya anak, kamu minta tolong ke kawan kamu gitu. Rela kamu. Itu ada lihat pak. Ada lihat dia. Rela kamu kayak gitu. Pasti enggak. Nah, ini istri kamu, cuma kamu minta tolong ke orang lain. Balas sedangkan pacar kamu itu lah mengecek semua orang lain daki muncul jalan pasti kamu bangungan. Itu tinggi kamu lah, istri kamu girang. Gak ada gitu. Padahal seindah-indah itu hilang kamu ragu kamu. Dan peningkatan risiko penularan HIV. Jadi dari awal gejala awal meningkat ujung-ujungnya dibuka HIV. Kalau lah di HIV, lalu di mana? Bergurau saja lah. Tidak akan bisa kamu mengalami. Kurang pun untuk mendaki kamu itu malih. Kalau kamu lakukan HIV itu. Lanjut, pentingnya melakukan tes PMS secara rutin. Pemeriksa rutin dapat mengidentifikasi PMS pada tahap dini, memastikan pengobatan yang efektif dan mencegah penyebaran infeksi ke pasangan seksual. Nah itu pentingnya. Jadi awak tidak menulari. Jadi awak bisa tidak terkena, awak bisa tidak menulari. Itu gunanya penting melakukan tes PMS. Lanjut kesimpulan. Penyakit menular seksual adalah masalah kesehatan yang serius. Dengan pemahaman yang baik tentang PMS, penting untuk melakukan pencegahan dan pemeriksaan rutin untuk kehidupan seksual yang sehat dan bahagia. Jadi, materi kodiagan kamu, kamu Allah beranjak dewasa. Yang cewek-cewek mungkin kalau misalnya tamat sekolah, tidak dia menangguang, bisa jadinya langsung menikah. Jadi ada umpamanya kamu mempelajari kok. Jadi kamu tahu kan masalahnya apa, gejalanya apa, pengobatannya apa, akibat dari PMS apa. Jadi kalian tuh indah baik. Ibunya sakit banyak, kamu paham lah mengenai kogo gitu. Jadi tidak mudah terjerumus lah ke situ gitu. Kalau orang merasa guru bebas yang dibuat itu apa? Terjerumusnya ya pak? Iya terjerumus tuh emanglah dari niat hatinya lah itu. Iya pak. Yang jadi wak belajar kok untuk menghindari penyakit menular seksual. Apalagi itu tuh lah HIV. Paham tentang materi PMS? Guys, ini guys.